Jembatan lengkung atau longspan LRT Jabodebek dibangun di atas flyover tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan dan membentang sepanjang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter. Nah, lengkung LRT ini sempat menuai pujian, bahkan diganjar rekor muri karena berhasil menjadi jembatan rel lengkung terpanjang di Indonesia. Namun belakangan, longspan LRT dinilai memiliki kesalahan desain hingga berdampak pada sistem pengoperasian LRT. LRT Jabodebek yang tengah menjalani uji coba pengoperasian masih terkendala sejumlah masalah. Salah satunya adalah persoalan desain pada bagian jembatan rel lengkung atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Jembatan lengkung LRT dibangun di atas flyover tol dalam kota yang berada di ruas Kuningan, Jakarta Selatan dan membentang sepanjang 148 meter. Longspan LRT ini memiliki radius lengkung 115 meter serta menggunakan beton seberat 9,6888,8 ton. Karena panjang dan rancangannya di awal pembangunannya disebut sangat presisi lengkung, LRT ini sempat menuai pujian. Bahkan lengkung LRT ini diganjar rekor muri karena berhasil menjadi jembatan rel lengkung terpanjang di Indonesia. Metode balance cantilever juga menjadi sorotan karena strukturnya dibangun dengan memanfaatkan keseimbangan yang membuat struktur dapat berdiri tanpa membutuhkan tiang penyangga di tengahnya. Namun belakangan saat uji coba, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo alias Tiko menemukan sejumlah kejanggalan. Ia menyebut ada kesalahan desain pada bagian rel lengkung yang membuat kecepatan kereta LRT harus melambat saat melewati tikungan tersebut. Karena apabila kecepatan tidak melambat, maka berpotensi meningkatkan kecelakaan. Selain menyoroti salah desain pada longspan, Tiko juga mempermasalahkan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Tiko menilai sebuah komponen bekerja tanpa adanya sistem integrator sehingga kondisi ini membuat spesifikasi kereta LRT Jabodebek yang jumlahnya 31 rangkaian menjadi berbeda-beda. Hal inilah yang membuat sistem perangkat lunak harus diperbaiki dan membuat biayanya menjadi lebih tinggi. Kondisi ini sontak menjadi sorotan warganet yang merasa aneh dengan adanya kesalahan koordinasi di proyek sebesar LRT ini. LRT merupakan proyek besar pemerintah yang bertujuan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi di kota besar seperti Jakarta menjadi pengguna transportasi umum. Dengan kondisi saat ini, sepertinya warga Jakarta masih harus menunggu sedikit lebih lama untuk menikmati kenyamanan jalur transportasi LRT yang tanpa masalah. Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut ada kesalahan desain pada longspan atau rel lengkung LRT Jabodebek sehingga menyebabkan kereta LRT ini berjalan lebih lambat. Nah, Tiko juga menyoroti mengenai tidak adanya integrator untuk koordinasi berbagai komponen dalam proyek sebesar LRT. Untuk membahas mengenai persoalan LRT Jabodebek yang kini tengah jadi sorotan, kita sudah bersama dengan Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia yang juga pengamat transportasi, ada Bu Ellen Tangkudung. Selamat siang, Bu Ellen. Ya, Bu Ellen, mungkin suaranya belum terdengar di kami. Saya ingin coba bertanya kembali, Bu Ellen. Selamat siang, Baik. halo. Ya, sudah terdengar, Bu. Bu Ellen, Wakil Menteri BUMN mengatakan ada salah desain di sini. Apa sekiranya analisa Anda kenapa ini tidak bisa terdeteksi dari awal? Kalau saya punya keyakinan bahwa
tidak ada salah desain. Oke. Karena ini adalah suatu proyek besar yang pasti ada desainnya, pasti ada ahlinya yang mendesain itu, dan terkait antara bangunan bawah yang strukturnya itu dengan keretanya, itu pasti ada koordinasi. Oke. Kenapa? Kalau dikatakan salah desain bahwa jalan keretanya itu long span bridge itu ya, long span berlangsung panjang itu dikatakan salah desain karena kecepatan hanya bisa 20 km per jam, ya sebenarnya yang terjadi adalah memang naik mobil pun kalau kita ada di lengkungan, ada di belokan, ada di tikungan, pasti kita harus menurunkan kecepatan. Ya. Nggak mungkin kita speed up di tikungan, itu tidak mungkin. Kemudian desain jalur kereta ini, LRT ini ada di dalam kota. Di dalam kota itu ada keterbatasan, sangat keterbatasan dengan lahan. Kenyataannya desain ini tidak menggunakan lahan baru sehingga tetap berada di pinggir jalan di Gatot Subroto dan juga di median jalan di Rasuna Said. Oleh karena itu ketika berbelok dari Gatot Subroto ke Rasuna Said atau dari Rasuna Said ke Gatot Subroto, ya lengkung yang bisa digunakan ya hanya itu. Kalau lengkung itu diperlebar atau tikungannya diperlebar seperti diusulkan oleh Pak Wamen itu, maka lengkung itu akan menabrak gedung-gedung yang sudah ada di daerah Kuningan atau di Gatot Subroto itu, yang kita tahu sudah sangat padat dan bangunannya sudah sangat sudah ada ya gitu. Jadi memang ada keterbatasan dalam mendesain geometrik lengkung atau tikungan tersebut karena lahannya, dan juga saya akan mengatakan bahwa tidak mungkin kita speed up di tikungan. Baik itu kita naik mobil pun kita pasti akan, kalau kita naik mobil ini yang kita nyetir sendiri ya, kita tahu bahwa kalau di tikungan itu terjadi sentrifugal, terjadi seperti kita terdorong keluar gitu, dan itu untuk mencegah itu kita harus mengurangi kecepatan. Nah itu juga sama di kereta. Iya, ya, Pak Wamen juga Pak Wamen juga bicara mengenai sudut kemiringan rel yang seharusnya lebih miring sehingga kecepatannya bisa tidak melambat. Nah ini bagaimana pendapat Ibu? Ya, sudut kemiringan rel itu kan untuk membuat balance gaya sentrifugal yang terjadi itu. Nah, tetapi saya juga punya keyakinan itu tidak mungkin itu salah membuat sudut kemiringan itu. Karena kalau kemiringannya terlalu miring, maka rel kereta itu bisa anjlok keluar dari relnya gitu. Dan saya sudah pernah uji coba LRT dan saya merasa tidak ada masalah, nyaman-nyaman saja. Kalau hanya 100-an meter, 180-an ya meter di long span itu kecepatannya berkurang, itu kan cuma sedikit. Jadi kalau netizen mengatakan sama aja naik mobil, kan hanya di situ dia berkurang kecepatannya. Selebihnya ketika jalan lurus dia memacu. Dan jangan lupa ini bukan kereta cepat, ini kereta dalam kota. Ya, memang kecepatannya bukan didesain untuk tinggi. Baik. Bu Ellen, bagaimana dengan pernyataan dari Pak Wamen yang mengatakan tidak ada integrator di proyek sebesar LRT ini sehingga koordinasinya seperti cenderung berantakan begitu. Jadi tidak ada yang benar-benar mengawasi dengan benar begitu. Jadi ada spek yang berbeda-beda katanya, 31 gerbong LRT yang digunakan speknya berbeda-beda. Ya, itu saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah memeriksa speknya. Ya, saya kan bukan pendesain, saya bukan di dalam proyek itu. Tetapi menurut saya kalau soal integrator itu sudah biasa di pekerjaan-pekerjaan teknik sipil, di pekerjaan-pekerjaan proyek itu ada ada penanggung jawab pemrakarsa atau tanggung jawabnya. Dan setahu saya ini kan PT KAI ya, dan itu nggak mungkin juga terus tidak ada integrasinya ya. Atau saya salah mengerti tentang integrator, tidak tahu. Tapi kalau dikatakan bahwa ada perbedaan spek, itu mestinya sih tidak terjadi karena PT Inka pun kalau dikatakan tadi baru pertama kali tidak juga ya, karena sudah pernah gerbong PT Inka itu digunakan di LRT Palembang.
Jadi sebenarnya sudah pernah ada pengalaman, bukan pengalaman pertama juga. Gitu. Baik. Terima kasih. Saya nggak tahu kalau dikatakan bahwa itu tidak ada integrasi, biasanya di proyek-proyek teknik sipil seperti itu ada integrasinya, nggak mungkin nggak ada. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil reviewnya dan juga perbaikannya. Semoga bisa lebih lancar karena yang menikmati adalah warga Jakarta juga. Terima kasih Bu Ellen sudah bergabung bersama kami. Iya, saya rasa tidak usah takut, warga Jakarta tidak usah takut bahwa saya sudah pernah dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di situ. Baik. Terima kasih Bu Ellen atas pandangannya berbagi di Kabar Siang. Selamat siang Bu Ellen.